إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا معاشر muslimin, saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para jemaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenarnya ketakwaan, dengan sebenarnya takwa, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangan-larangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah berfirman, "Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, yaitu Allah Azza wa Jalla, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, kepada Allah Azza wa Jalla." Faya masyarakat muslimin, ketahuilah, dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dengan senantiasa menjaga keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, akan dijadikan orang-orang yang mulia di sisinya. Ketahuilah, tidak ada orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla kecuali orang yang bertakwa kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya masyarakat muslimin, siklus kehidupan manusia adalah terus berputar. Kehidupan manusia itu merupakan kehidupan yang terus berulang. Seperti adanya orang yang beriman, adanya orang yang tidak beriman, itu terus sepanjang masa terus itu berulang. Pelaku kemaksiatan terus ada. Begitu juga orang-orang yang berbuat kebaikan terus ada. Begitu juga perilaku manusia dari masa ke masa, tahun ke tahun akan terus berulang. Maka kita lihat banyak di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk membacanya, untuk mentadabburinya, agar mendapatkan pelajaran, agar mendapatkan ilmu, agar dia dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Ingatlah firman Allah Azza wa Jalla, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun." Dalam surah Az-Zumar ayat 27. Pada ayat ini Allah berfirman, "Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'an." Dan sungguh kami telah jadikan bagi manusia di dalam Al-Quran ini min kulli mathal, berbagai macam perumpamaan, la'allahum yatadhakkarun, agar mereka dapat mengambil pelajaran. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, agar kita mendapatkan pelajaran di dalamnya. Dan bahkan Allah Azza wa Jalla memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kisah-kisah umat terdahulu, dan Allah mengatakan, "Faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Maka ceritakanlah tentang kisah-kisah dari umat-umat terdahulu, la'allahum yatafakkarun, agar mereka dapat berfikir. Kita lihat
Apa yang terjadi saat ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu akan terjadi pada umat yang akan datang. Begitu juga apa yang terjadi saat ini akan terulang kembali di kemudian hari, mungkin dengan waktu dan gaya yang berbeda. Faya masyarakat muslimin, ada suatu perilaku yang itu merupakan perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana perilaku di zaman Nabi Lut alaihissalam, yang mana kaum Nabi Lut alaihissalam mereka merupakan suatu kaum yang banyak melakukan kejahatan, banyak melakukan keburukan. Maka diantaranya kaum ini adalah tidak beragama, dia suatu kaum paganisme, dia menyembah ruh-ruh atau dewa-dewa. Kemudian kaum Nabi Lut ini memiliki suatu perilaku yang mana perilaku ini tidak pernah ada sebelumnya, yaitu perilaku homoseks, yang mana penyuka sesama jenis. Dan pada kaum Nabi Lut ini, ketika ada orang yang masuk ke kaum Nabi Lut, datang ke kaum Nabi Lut, maka mereka akan merampas harta-harta mereka. Orang yang datang, yang melewati penduduk kaum Nabi Lut ini, mereka akan dirampas hartanya. Jika dia berupa laki-laki yang tampan, maka akan menjadi rebutan orang-orang laki-laki dari kaum Nabi Lut alaihissalam. Dan perilaku ini terus terjadi sepanjang masa, terus ada. Yang lebih mirisnya lagi, perilaku seperti ini menjamur di pondok-pondok pesantren. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa jadi demikian? Maka di antara yang bisa menyebabkannya adalah jarangnya diberikan peringatan akan keburukan perilaku kaum Nabi Lut alaihissalam. Oleh karenanya kita lihat berita, ya, ada beberapa pondok pesantren yang di dalamnya terjadi perilaku homoseks, dan bahkan yang terbaru-baru ini dilakukan oleh tokoh atau orang yang dipandang memiliki ilmu agama. Na'udzubillahi min dzalik. Faya masyarakat muslimin, maka nasihat saya bagi orang tua, hendaklah memperhatikan anaknya, memperhatikan bagaimana pergaulan anak-anaknya. Apabila terlihat penyimpangan di dalamnya, maka segeralah untuk diberikan nasihat. Begitu juga para guru, hendaklah memperhatikan para santrinya. Apabila terlihat melakukan hal-hal yang mengarah kepada perilaku kaum Nabi Lut, segeralah untuk diingatkan. Begitu juga kalian para santri, hendaklah mengingatkan teman-teman kalian apabila ada di antara salah satu dari kalian mengarah kepada perilaku kaum Nabi Lut, maka segeralah untuk diberikan nasihat. Faya masyarakat muslimin. Adapun keburukan yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihissalam, yang pertama adalah mereka tidak mau beriman kepada Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum Nabi Lut tidak mau beriman kepada Nabi Lut, padahal Nabi Lut adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ketika diberikan peringatan, mereka menentangnya. Kemudian perilaku yang kedua dari kaum Nabi Lut adalah mendatangi sesama jenis. Dan inilah merupakan keburukan, paling buruknya keburukan setelah kesyirikan, yaitu suka sesama jenis. Laki-laki suka sama laki-laki, wanita suka sama wanita. Maka ini adalah keluar dari fitrah manusia. Kemudian keburukan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut adalah enggan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mana seharusnya orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, ketika dia melakukan kemaksiatan, ketika dia melakukan dosa, segeralah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan perilaku umat Nabi Lut ini,
Allah Azza wa Jalla memberikan siksaan yang sangat pedih. Pada pagi hari Allah membolak-balikan tempat atau kediaman kaum Nabi Lut, yang mana dijungkir balikan, yang atas berada di bawah, yang bawah berada di atas. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud." Jadi pada ayat ini Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa ketika datang keputusan Allah Azza wa Jalla, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan tempat penduduk Nabi Lut alaihissalam dibolak-balikan oleh Allah Azza wa Jalla, yang atas berubah menjadi di bawah, yang di bawah menjadi di atas. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud, kemudian kami hujani dari batu, dari tanah yang terbakar. Subhanallah. Kalau kita melihat kisah ini, telah banyak dikisahkan dan ditulis oleh para ulama akan kengerian azab Allah Azza wa Jalla, yang mana mereka tidak ada yang selamat dari siksa Allah Azza wa Jalla. Mereka semuanya terbakar, mereka semuanya tertimbun oleh tanah, dan tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang beriman. Fa ya ma'asyiral muslimin, maka marilah kita bisa mencontoh. Apakah kita mencontoh orang-orang yang beriman, ataukah kita mau mencontoh orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla? Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. فيا معاشر muslimin, apabila kita membaca tentang kisah umat-umat terdahulu terkait orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang kufur, maka kita akan banyak mendapatkan pelajaran, kita akan mendapatkan faidah di dalamnya. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu merupakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian adapun hukuman yang diberikan kepada kaum Nabi Lut, diantaranya adalah merupakan laknat, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la'anallahu man amila amala qaumi lutin, la'anallahu man amila amala qaumi lut, la'anallahu man amila amala qaumi lut. Kata Nabi SAW, semoga Allah melaknat orang-orang yang melakukan perilaku kaum Nabi Lut. Jadi orang-orang yang mencontoh perilaku, tingkah laku kaum Nabi Lut mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian hukuman yang kedua adalah dengan dibunuh. Nabi SAW mengatakan, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Barang siapa yang mendapatkan orang-orang yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, faqtulul fa'ilah, maka bunuhlah pelaku, wal maf'ula bihi, dan korbannya. Kenapa demikian? Kenapa Nabi SAW memberikan arahan bahwa apabila mendapatkan pelaku dari kaum Nabi Lut, orang-orang yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, adalah pelakunya dibunuh dan korbannya juga dibunuh. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan seperti ini, maka akan terus berlanjut, akan susah untuk bertaubat. Kenapa? Mungkin sebagian orang ini menilai adalah karena
ingin memenuhi kebutuhan nafsunya. Ketahuilah bahwa hal yang seperti ini adalah merupakan pelanggaran yang sangat berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Fa ya ma'asyiral muslimin, maka dengan hadis ini kita mendapatkan pelajaran dan peringatan akan kerasnya dan akan buruknya perilaku yang telah ada di masa kaum Nabi Lut alaihissalam, sehingga Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh pelaku dan korbannya. Adapun para ulama berselisih pendapat di dalamnya tentang bagaimana cara membunuhnya. Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, hukumannya adalah dengan dibunuh apabila dia tidak mau bertaubat. Maka apa yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, beliau mengkisahkan bahwa Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat, dan sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau memberikan hukuman yang sangat keras. Beliau mengusulkan memberikan hukuman yang sangat keras bagi orang-orang yang melakukan homoseks ini, yaitu dengan dibakar. Jadi menurut Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang melakukan apa yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Lut, hukumannya adalah dengan dibakar. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq tatkala itu beliau mengirim surat kepada Khalid memerintahkan untuk membakar orang-orang yang melakukan homoseks ini. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menuturkan tentang apa yang merupakan pendapat dari Ibnu Abbas. Adapun pendapat Ibnu Abbas, hukuman bagi orang yang melakukan homoseks ini adalah dia dilihat di daerahnya, adakah tempat yang tinggi. Jika ada tempat yang tinggi atau bangunan yang tinggi, maka dia dilemparkan dari bangunan yang tinggi, kemudian dilempari dengan batu. Inilah pendapat Ibnu Abbas terhadap hukuman orang-orang yang melakukan homoseks. Fa ya ma'asyiral muslimin, marilah kita mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu. Dikarenakan perilaku yang seperti ini, yang baik maupun yang buruk, akan terus berulang. Dan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpesan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan mengikuti perilaku atau contoh apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalian akan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, baik di dalam cara beragama ataupun cara bermuamalah ataupun dalam adab dan akhlak. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, apakah kita akan mengikuti perilaku orang-orang Yahudi dan Nasara? Maka Nabi SAW mengatakan, faman, kalau begitu siapa lagi kalau bukan mereka? Ini merupakan peringatan dari Nabi SAW bahwa akan terjadi pada umat ini akan mengikuti umat-umat sebelumnya. Fa ya ma'asyiral muslimin, mari kita ikuti orang-orang yang salih dan jauhilah perilaku orang-orang yang thalih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.